Saya mulai. Nah, untuk F bundaran G ini pertama-tama dipetakan oleh fungsi G, kemudian dilanjut dengan fungsi F. Atau bahasa umumnya, fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F. Ya, seperti ini. Coba lihat. Lihat kursor saya. Atau karena ini sudah berfungsi, tidak bisa menulis. Oke. Saya lanjut dulu. F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kita masukkanlah fungsi Gx. Fungsi Gx itu rumusnya tadi adalah 2x kurang 1. Makanya di sini 2x kurang 1. Bisa? Halo? Ya, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut. Karena bunyinya fungsi ini adalah f2x kurang 1, maka dasarnya kita adalah fx. Fx itu di atas x kuadrat tambah 4x kurang 5. Diganti semua x ini atau diganti semua variabel ini dengan nilai 2x kurang 1. Ya, ini kenapa 2x kurang 1 pangkat 2? Karena fungsi kuadratnya di sini x kuadrat. Nah, fungsi asalnya ini 4x. Berarti kalau f 2x kurang 1 di sini 4 kali 2x kurang 1. Jadi kurang 5. Kenapa kurang 5? Karena dasarnya tadi 5. Fungsi f itu. Nah, sudah. Setelah itu, yang saya tulis merah ini dijabarkan dengan rumus A kurang B pangkat 2. Sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. A-nya adalah 2X, B-nya adalah 1. Bisa juga menggunakan cara waktu di SMP. 2X kuadrat itu adalah 2X kurang 1 dikali lagi dengan 2X kurang 1. Kemudian setiap suku diperkalikan. Tapi karena kita sudah SMA, cukup gunakan rumus A kurang B pangkat 2 adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Di semester ganjil saya juga sudah jelaskan ini. A-nya adalah 2X. Kalau A kuadrat berarti 2X pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2 juga X kuadrat. Sudah. Dari mana 4X ini? 4X ini adalah 2 kali 2X kali 1. Nah, makanya dia dapat 4X. Kenapa tanda kurang? Karena rumusnya di sini tanda kurang. Seandainya di sini tambah, maka di sini juga tambah. Ini juga tambah. Seandainya 2x tambah 1. Tapi kan ini 2x kurang 1. Lanjut. Ditambah. Ya, ini juga ditambah. 4 kali 2x kurang 1. Semua yang di dalam kurung ini dikali dengan 4. 4 kali 2x dapat 8x. 4 kali min 1 dapat min 4. Dibuka kurungnya, ini tidak berubah tandanya. 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Buka juga kurungnya, tidak berubah tanda. Karena ini bukan tanda kurang. 8x kurang 4 tetap kurang 5. Nah, yang bisa dijumlahkan adalah yang sama pangkatnya, pangkat variabelnya. 4x kuadrat kan tidak ada x kuadrat lagi. Maka tetap 4x kuadrat. Ini dapat 4x positif, kenapa? Karena min 4x tambah 8x. Berutang 4, bayar 8, berarti masih ada sisa 4. Sisa itu adalah positif. Nah, kalau dia berutang, maka dia negatif. Sama ini. 1 kurang 4 kurang 5. 1 kurang 9. Kenapa kurang 9 ini? Berutang 4, berutang 5. Makanya berutang 9. 1 dikurang 9 dapat min 8. Didapatlah rumus fungsi F bundaran Gx untuk pertanyaan bagian A. Yaitu 4x kuadrat tambah 4x kurang 8. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kalau jelas,
Saya lanjut. Ya, kuncinya adalah jika F bundaran G, berarti fungsi G yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Ya, jangan dilupakan fungsi dasarnya. Oke? Bisa? Atau ada yang mau bertanya? Jangan-jangan kalian kabur semuanya lagi. Halo? Ya, Pak. Bisa? Jadi tolong disiapkan pulpennya saat kita belajar seperti ini. Apalagi kita latihan mengerjakan soal. Jadi sambil menulis, sambil mendengar, dan sambil melihat, ya insya Allah bisa dipahami. Kecuali menonton saja, tidak bisa. Oke, kita lanjut. Sekarang bagian B, G bundaran Fx. G bundaran Fx ini bukan dibaca GOF ya. Itu tetap dibaca G bundaran F. Bundaran, bundar, ya. G bundaran Fx itu artinya pertama-tama dipetakan oleh fungsi F. Atau bahasa kerennya, bahasa sehari-harinya, fungsi F yang dimasukkan ke dalam fungsi G. G bundaran Fx itu rumusnya adalah Gfx. Masukkanlah rumus Fx. Rumus Fx tadi di soal adalah X kuadrat tambah 4X kurang 5. Nah, didapatlah ini. G X kuadrat tambah 4X kurang 5. Artinya apa? Semua variabel X pada fungsi Gx diganti dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Kenapa ada 2 di sini? Karena rumus fungsi Gx itu 2X. X-nya diganti dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Nah, setelah itu, ya dilanjutkan rumusnya kan kurang 1. Maka di ujungnya ini dikurang 1 juga. Setelah itu, dikali masuk 2-nya. 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali 4X, positif 8X. 2 dikali min 5 dapat min 10. Nah, dikurang 1 karena dari atas ada kurang 1. Lanjut. Ya, yang bisa dijumlahkan yang sama derajatnya. Yang ada X-nya ini tidak ada temannya ya. Maksudnya X kuadrat tidak ada temannya, X-nya juga tidak ada temannya. Jadi tetap ditulis 2X kuadrat tambah 8X. Nah, min 10 kurang 1. Berutang 10, berutang 1, ternyata utangnya 11. Min 11. Inilah rumus fungsi untuk G bundaran Fx. Ternyata berbeda hasilnya F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Sesuai sifat fungsi komposisi, itu tidak berlaku sifat komutatif. Kalau pada penjumlahan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Ternyata pada fungsi komposisi F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Tapi ada kondisi khusus itu berlaku ketika dikomposisikan dengan fungsi identitas dan dikomposisikan dengan fungsi inverse. Ya, nanti akan dipelajari semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang mencatat sudah selesai catatannya? Atau Sudah. Tidak usah dicatat, nanti saya posting di classroomnya. Bisa ya? Saya lanjut nih. Baru bagian A dan bagian B. Belum bagian C. Bagian C itu adalah nilai fungsi komposisi. Itu bisa diselesaikan dengan 2 cara. Saya lanjut. Iya, Pak. Ya, saya lanjut ya. Lanjut ke bagian C. F bundaran G1. Kenapa tidak mau berpindah ini? Ya, ini. F bundaran G1
itu ada dua cara. Bisa menggunakan rumus F bundaran GX yang didapat tadi di bagian A. Nih, di bagian A tadi adalah 4x kuadrat tambah 4x kurang 8. Nah, kita gunakan dia di sini. Nah, namanya F bundaran G1 artinya X-nya diganti dengan 1. Variabelnya diganti dengan 1. Jadi semua X di sebelah kanan ini diganti dengan 1. Kenapa 1? Karena nilai di sini 1. Seandainya di sini 100 atau 5, maka diganti dengan 100 atau 5 di sini. Ya, jadi harus sama. Kalau di sini 1, maka di sebelah kanan juga harus 1. Kita operasikan 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 8. 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Nah, 4 kali 1 dapat 4. Tetap kurang 8. 4 kali 1 4. Turun 4 kurang 8. 4 tambah 4 8. Kurang 8 hasilnya 0. Sudah. Bisa juga dikomposisikan langsung. Ya. F bundaran G1 artinya F G1. G1 itu apa? G1 itu adalah ganti X pada GX dengan nilai 1. Makanya di sini 2 kali 1 kurang 1. Diselesaikan dulu. 2 kali 1, 2 kurang 1. 2 kurang 1 dapat 1. Dari mana dapat 2 kali 1 kurang 1? Dari rumus GX. Rumus GX itu diganti dengan G1. Nah, bisa? Bisa, Pak. Ya. Ternyata 2 kurang 1 is 1 didapat F1. F1 itu artinya ganti X pada Fx dengan nilai 1. Tadi kan Fx-nya adalah X kuadrat tambah 4X kurang 5. Nah, berarti kalau F1 ganti semua X-nya. 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 kurang 5. Mudah-mudahan kelihatan di layar kalian ini. Yang paling bawah. Sepertinya tidak kelihatan ya? Enggak, Pak. Aduh. Bagaimana saya tulis? Itu 1 tambah 4 kurang 5. Berarti 5 kurang 5 hasilnya juga 0. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Ya, tergantung yang mana menurut kalian mudah. Ya. Kalau saya, karena sudah ada didapat F bundaran GX pada soal sebelumnya di bagian A, lebih baik pakai cara 1. Tapi kalau tidak ada F bundaran GX didapat, ya lebih baik pakai cara 2. Coba, saya mau kalian kerja di tempatnya masing-masing. Ya, saya beri waktu berapa ya? 5 menit. Sekarang 11.27. Saya tunggu sampai 11.32. Itu G bundaran F2 sebagai bahan latihan. Nah, tadi kan ada G bundaran Fx. Mana itu? Ini, ada G bundaran Fx didapat 2x kuadrat tambah 8x kurang 11. Berarti kalau G bundaran F2 ganti X-nya dengan 2. Jadi silakan cakar. 2 kali 2 pangkat 2 tambah 8 kali 2 kurang 11. Ada yang sudah dapat? Dapat? Ada yang sudah dapat?
Bukan 21, Pak. Bukan. Hasilnya adalah berapa? 13. Perlu saya tuliskan ya? (13) hasilnya. Karena G bundaran fx tadi didapat, nih, saya kasih kembali ya, 2x kuadrat tambah 8x kurang 11. Berarti kalau G bundaran F2, ganti semua X ini dengan 2. 2 kali 2 pangkat 2 tambah 8 kali 2 kurang 11. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4, Pak. 4. Kelamaan lockdown, otakmu juga lockdown. 2 kali 4 8. Tambah 8 kali 2 16. 8 tambah 16 dapat 24. 24 kurang 11. Hasilnya adalah 13. Sudah ya? Ya. Siap, Pak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini berkaitan dengan sifat fungsi komposisi yang pernah kalian tulis di pertemuan pertama. Ya, ini ada 3 fungsi dikomposisikan. Ada fx, rumusnya x tambah 2, gx, rumusnya 3x tambah 2, pangkat 2, dan hx adalah 2x kurang 3. Untuk pertanyaan bagian A, ini saya anggap gampang untuk G bundaran fx dan f bundaran gx. Ini ya, G bundaran fx artinya fx dimasukkan ke dalam G. Ya, fx itu rumusnya adalah x tambah 2. Ya, sementara gx rumusnya 3x pangkat 2. Maka ganti x pada gx dengan x tambah 2. 3 dikali x tambah 2 pangkat 2. Ini lagi pakai rumus a tambah b pangkat 2. Hasilnya adalah a kuadrat. Ya, karena di sini tambah, maka ini juga tambah. 2ab. 2ab itu 2 kali x kali 2. 2x kali 2 dapat 4x. Ditambah 2 pangkat 2. 4. Jadi jangan di pangkat 2 itu menjadi x kuadrat tambah 4. Jangan. Ya, kalau ada tambah seperti ini 2 suku, maka penjabarannya menjadi 3 suku. Ya, ini namanya binom. Tapi ya nantilah di pertemuan berikutnya. Siapa tahu ketemu. Ya, ini saya ulangi, ini didapat dari x pangkat 2 tambah 2 kali x kali 2 tambah 2 pangkat 2. Hasilnya x tambah 2 pangkat 2 adalah x kuadrat tambah 4x tambah 4. Halo? Iya, Pak. Oh ya. Lanjut, setelah itu dikali masuk. 3x kuadrat, 3 kali 4x dapat 12x, 3 dikali 4 dapat 12. Itu G bundaran fx. Nah, kalau F bundaran G, artinya fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F. Fungsi G tadi adalah 3x kuadrat. Nah, fungsi F-nya adalah x tambah 2. Artinya apa? Ganti x pada fx dengan 3x kuadrat. Makanya dia di sini menjadi 3x kuadrat tambah 2. Ya, mudah-mudahan dengan sering menulis dan sering latihan bisa paham. Karena kalau tidak bingung awalnya, susah untuk paham. Ya, jadi ciri-cirinya bisa mengerti soal ini adalah awalnya bingung. Atau tidak ada yang bingung sama sekali nih. Kita lanjut. Nah, ini yang baru. Sesuai dengan sifat fungsi komposisi, ini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, boleh komposisikan dulu F bundaran G sama dengan ini yang di sebelah kiri, baru dikomposisikan dengan HX.
Jadi F bundaran G bundaran HX itu adalah F bundaran G bundaran lagi dengan HX atau F bundaran G HX. HX tadi rumusnya adalah 2X kurang 3. Ya, dimasukkan ke dalam fungsi F bundaran G. Fungsi F bundaran G di sini adalah 3X kuadrat tambah 2. Nah, ganti X-nya dengan 2X kurang 3. 3 dikali 2X kurang 3 pangkat 2 tambah 2. Dijabarkan lagi nih 2X kurang 3 pangkat 2. 2 suku dijabarkan, hasil penjabarannya menjadi 3 suku. Ini 2X pangkat 2, 2 pangkat 2 4, X pangkat 2. 2 kali 2X kali 3 dapat 12X. Kurang di sini karena tengahnya ini kurang. Ditambah 3 pangkat 2 dapat 9. Ditambah lagi dengan 2. Kenapa tambah 2? Karena rumus fungsinya tadi ada ujungnya tambah 2. Kali masuk 3-nya. 3 kali 4X kuadrat dapat 12X kuadrat. 3 dikali 12X dapat 36X. 3 dikali 9 dapat 27. 2 ini tidak perlu dikali 3. Kenapa? Karena dia di luar kurung. Selesaikan. 12X kuadrat kurang 36X tambah 27 tambah 2. Yang bisa dijumlahkan hanya yang konstantanya, yang tidak ada X-nya. Yang ada X-nya ini tidak ada serumpunnya atau tidak ada yang sama derajatnya. 12X kuadrat kurang 36X tambah 29. Didapat dari 27 tambah 2. Itu cara satu. Saya lanjut. Atau ada yang mau bertanya? Safira Ramadhani kelas 10 IPA 1 sudah keluar. Saya lanjut ya. Halo? Ya, Pak. Ya, cara kedua. Cara kedua adalah kita mengkomposisikan dulu G bundaran H-nya. Hasilnya nanti baru dimasukkan ke dalam fungsi F. Ingat fungsi F-nya tadi adalah X tambah 2. Oke, kita mulai. G bundaran HX atau GHX. Artinya masukkan fungsi H ke dalam fungsi G. Fungsi H tadi rumusnya adalah 2X kurang 3. Masukkan ke dalam fungsi G karena fungsi G-nya 3X kuadrat. X kuadratnya diganti dengan 2X kurang 3. Nah, didapatlah 3 dikali 2X kurang 3 pangkat 2. 2X kurang 3-nya dijabarkan lagi. 2X pangkat 2 dapat 4X kuadrat. 2 kali 2X kali 3. 2 kali 2X 4X. Kali 3 dapat 12X. Kurang karena rumus tengahnya ini kurang. Tambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dapat 9. Semua yang dalam kurung dikali dengan 3. 3 kali 4X kuadrat dapat 12X. 3 kali 12X dapat 36X. 3 kali 9 dapat 27. Sama hasilnya. G-nya tadi ini baru G bundaran H. Sekarang yang ditanyakan adalah F bundaran GHX. Nah, hasil dari G bundaran H itu dimasukkan ke dalam fungsi F. Karena ini berlaku sifat asosiatif. F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. G bundaran HX ini sudah ditemukan tadi. Rumusnya adalah 12X kuadrat kurang 36X tambah 27. Ya. Setelah itu F G bundaran HX. Masukkan ke dalam fungsi F. Ingat fungsi F-nya adalah X tambah 2. Berarti X ini diganti saja dengan G bundaran H. Yaitu 12X kuadrat kurang 36X tambah 27.
ditambah 2. Sama hasilnya tadi, ini hasilnya menjadi 29. Itu cara 1, cara 2 sama. Ini cara 1, cara 2-nya ini. Sekarang bisa juga langsung dikomposisikan ketiga-tiganya. Jadi di sini H dulu, fungsi Hx dimasukkan ke dalam fungsi G. Hasilnya dimasukkan lagi ke dalam fungsi F. Ini F bundaran G bundaran Hx itu adalah F G Hx. Hx-nya 2x kurang 3. Sudah. Angka kedua masukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya tadi 3x kuadrat. Maka 3 dikali ini, pangkat 2. 2x kurang 3 pangkat 2 sudah berulang kali saya jelaskan. Ini hasilnya. Kali 3 dapat ini. 12x kuadrat kurang 36x tambah 2, 7. Karena fx-nya x tambah 2, maka yang ini semua ditambah 2. Ya, Farul Saisnabayu baru bangun ya? Pas habis waktu baru masuk. Nah, ternyata hasilnya sama juga dengan cara 1 dan cara 2. Alhamdulillah selesai. Yang mau menulis silakan. Tapi kalau tidak mau menulis, bisa juga saya share materi ini di Google Classroom-nya. Ya, saya stop sharing dulu. Dan juga stop rekam.